عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق فأتاه قوم من أهل المدينة على ذواب فنزلوا. قال حميد فقال أبو هريرة اذهب إلى أمي وقل لها إن ابنك يقرئك السلام ويقول اطمئنا شيئا. قال فوضعت 3 أقراش من شعير وشيئا من زيت وملح في صحفة فوضعتها على رأسي فحملتها إليهم فلما وضعته بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلى الأسودان التمر والماء فلم يصب القوم من الطعام شيئا. فلما انصرفوا قال يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها وأتب مراحها وصل في ناحيتها فإنها من دواب الجنة والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. Ini bukan Al-Quran, ini hadis. Ini hadis yang panjang ini, Bu. Saya akan coba untuk merangkumnya sehingga bisa dipahami, mudah-mudahan harapannya bisa dipahami dengan baik. Jadi begini, ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang kenal dengan Abu Hurairah? Sahabatnya Nabi pasti. Terus orang yang dijamin masuk surga, Masya Allah. Orang yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis. Ya Abu Hurairah. Terus apa lagi? Ahlus Suffah. Abu Hurairah Ahlus Suffah. Baik, terus apa lagi? Pecinta kucing, gitu ya. Ada nggak di sini yang cintain kucing? Kenapa mencintai kucing? Kan kayak Abu Hurairah, gitu ya. Terus apa lagi? Abu Hurairah tuh, Bu, seorang laki-laki yang sangat hormat banget ke ibunya. Insya Allah ya. Beliau itu diceritakan kalau mau keluar rumah mesti nemui ibunya, ngabari ibunya. Kalau datang dari luar, beliau itu Abu Hurairah ini menemui ibunya lagi. Jadi orang yang cinta dengan ibunya, dengan mamanya, dengan uminya, itu Abu Hurairah. Masya Allah ya. Sekelas Abu Hurairah yang sibuknya luar biasa menghadiri majelis Rasulullah SAW, beliau masih memuliakan ibunya. Masya Allah. Bagaimana dengan suami-suami kita? Bagaimana dengan kita? Jadi Abu Hurairah itu ketika itu, nah ini saya mulai hadisnya ya teman-teman ya. Jadi dari Humaid bin Malik ya, bahwasanya dia berkata aku pernah duduk bersama Abu Hurairah. Dan ketika Humaid sedang duduk bersama Abu Hurairah, ketika itu datanglah orang-orang dari Ansar, ya qaumun min ahlil Madinah. Dari Madinah ada rombongan. Rombongan ini datang dari kota Madinah. Ala dawab, dengan mengendarai tunggangan. Yang dikendarai waktu itu kambing. Kemudian Humaid ketika itu diperintahkan oleh Abu Hurairah, faqala Abu Hurairah idhab ila ummi. Kamu tolong dong idhab, pergi. Tolong temui ibuku. Karena kan nggak bisa kan dua-duanya pergi kan, harus ada yang menghormati tamu ini, harus ada yang menyambut rombongan ini. Maka kata Abu Hurairah, katakan kepada ibuku, lihat nih teman-teman, wa qullaha, katakan kepada ibuku, ha itu seorang perempuan domir ha, dia yang ghaibah, yang tidak terlihat. Katakan kepada ibuku ya Humaid, inna benaka yuqri'ikis salam. Lihat bagaimana akhlaknya Abu Hurairah. Walaupun Abu Hurairah tidak berjumpa dengan ibunya, apa yang dikatakan Abu Hurairah? Ya Humaid, tolong ya sampaikan kepada ibuku bahwasanya anakmu menitipkan salam. Ya Allah, indah banget gak sih gitu loh. Seorang anak yang kalau berjumpa dengan ibunya ya memuliakannya, kalau mau berpisah juga memuliakannya, kalau nggak berjumpa dengan ibunya menitipkan salam. Ya Masya Allah ya. Dan dikatakan, katakan kepada ibuku juga tolong beri kami makanan. Maka ibunya Abu Hurairah ketika itu fawadu'at 3 aqrasin min syair. Ketika itu memberikan makanan 3 roti. Syair itu yang terbuat dari gandum, ibu-ibu. Jadi memang makanan orang-orang Arab, orang-orang sana itu
lebih banyak makan rotinya daripada nasinya. Beda sama kita kan? Kita itu makan roti walaupun banyak belum disebut makan. Kalau belum makan nasi. Begitu kan, Bu? Sudah makan belum ya? Belum. Loh kok belum? Kan tadi udah makan roti sekardus. Ya, itu kan ngemil gitu ya. Gitu ya kira-kira ya. Jadi orang Indonesia tuh kalau belum makan nasi ya belum disebut makan. Padahal orang Arab itu di sana itu yang saya tahu ya, Bu, itu makan roti sehari itu 2 kali. Pagi sama malam atau sore. Makan nasinya 1 kali siang roti. Jadi roti itu makanan pokok dan ini rotinya terbuat dari syair. Syair itu adalah gandum. Aqrasin min syair. Wa syai'an min zait. Dan di atas roti itu ada zait. Zait itu minyak. Wa milh. Milh itu garam. Fi sahfah yang ditaruh di atas piring. Lihat kesederhanaan mereka bagaimana roti bisa dimakan dengan hanya berlaukkan minyak dan garam. Coba ibu-ibu jujur, anak kita atau kita nih kalau roti dicocol sama minyak atau garam mau nggak? Rotinya tawar loh, nggak ada rasanya. Apalagi sampai ada dalamnya tuh kayak coklat apa nggak ada. Itu roti tawar, roti gandum tawar. Kan mesti anak-anak kita nggak mau kan zaman sekarang. Maka kita orang tuanya mengajarkan ini loh, nak menceritakan dulu tuh Abu Hurairah waktu itu cerita ini ke anak-anak. Bilang bahwasanya kesederhanaan orang-orang zaman dahulu, para sahabat ini begitu sederhananya ketika makan. Roti aja bisa dimakan dengan cocolan hanya garam dan minyak, Masya Allah. Nah, sampai mereka tuh bersyukur loh ibu-ibu. Lihat nih. Fa wada'atha ala ra'si. Kata Humaid, kemudian aku bawa tuh roti itu di atas kepalaku. Fa hamaltuha ilaihim, dan aku bawa roti ini kepada mereka. Falamma wada'tuhu baina aidihim, ketika saya taruh di antara mereka, kabbara Abu Hurairah. Abu Hurairah bertakbir, Allahu Akbar. Nah, kata-kata takbir ini biasa disebutkan oleh para sahabi atau orang-orang ulama atau ulama-ulama klasik kalau mereka terkejut dengan sesuatu. Allahu Akbar. Abu Hurairah nih terkejut ketika melihat ternyata yang dibawa oleh Humaid dari ibunya makanannya roti. Dan itu sebagai bentuk syukur Abu Hurairah ketika berjumpa dengan roti. Ya, Masya Allah. Maka kata Abu Hurairah, "Tsumma akabbara Abu Hurairah wa qala alhamdulillahilladzi asyba'ana minal khubz." Subhanallah. Abu Hurairah bersyukur kepada Allah yang telah memberikan, yang telah mengenyangkan kita semuanya, kata Abu Hurairah, dengan al-khubz. Khubz itu roti, Ibu. Jadi subhanallah ya. Sebenarnya ketika kita bangun tidur, ya, ada apa makanan pokok orang Indonesia, nasi. Kemudian hanya berlaukkan garam, itu Masya Allah. Itu nikmat banget ya. Kenapa? Karena disitulah bentuk rasa syukur. Bagaimana Abu Hurairah ketika melihat roti, beliau bersyukur, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka kata beliau, ba'da an lam yakun ta'amuna ilal aswadan. Biasanya nih kita tuh ketemunya bukan sama roti, tapi sama aswadan. Aswadan itu 2 yang hitam. Maksudnya biasanya orang-orang zaman dahulu kalau menyebut aswadan itu adalah air dan kurma. Nih, terkenal aswadan itu air dan kurma. Jadi mereka itu biasanya hanya ketemu sama air dan kurma, nggak ketemu roti. Nah, ini hari ini ada roti. Maka Abu Hurairah bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam yusibil qaumu minat ta'ami syai'an. Ya, falamma ansarafu. Kemudian tamu-tamunya ketika itu beliau, ya, para tamunya memakannya, dan Abu Hurairah akhirnya mengatakan kepada mereka, ya, setelah mereka makan, apa kata Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, berbuatlah kebaikan kepada hewan-hewanmu. Dikatakan bahwasanya, ya bni akhi ahsin ila ghanamik, berbuatlah baik kepada kambing-kambingmu, ya. Wamsahir righama anha. Jadi kalau kata Abu Hurairah, kalau punya kambing maka berbuat baiklah kepada kambingmu dan hilangkanlah debu dari kambingmu, dibersihkan. Jadi kalau punya hewan itu, kambing, sapi, itu kewajiban kita sebagai pemilik itu membersihkannya. Termasuk dari berbuat baik kepada hewan, membersihkan hewan tersebut. Ya, baik. Kemudian wa atib marahaha wasil fi nahiyatiha. Ya, lihat, kalau punya kambing dibersihkan debunya, dibersihkan kandangnya termasuk, ya. Dan ini, sholatlah di dekat kambing, di dekat tempat kandang kambing. Maksud sholatlah di sana itu bukan sebuah kewajiban dari bab anjuran saja. Jadi itu tuh bukan kewajiban. Kamu harus sholat di dekat kandang kambing, enggak. Ini hanya sebuah informasi bahwasanya orang yang sholat di dekat kandang kambing itu diperbolehkan, sah sholatnya. Yang enggak sah itu sholat di mana, kandang apa, Bu?
Kandang unta. Ahsanti, kandang unta. Dari mana kita tahu nggak boleh salat di kandang unta? Dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kandang kambing ya, yang penting itu tempatnya bersih, ya nggak ada najis dan sebagainya boleh. Dan ini bukan dari bab sebagai kewajiban, tapi anjuran saja, diperbolehkan. Baik, kemudian kata Abu Hurairah, fa innaha min dawabil jannah. Sesungguhnya kambing itu adalah hewan dari surga, ya, hewan yang ada di surga nanti. Walladzi nafsi biyadi la yushiku an yati 'alan nas zaman. Kata Abu Hurairah, aku tuh takut ya, akan datang suatu zaman di mana kambing itu menjadi sebuah hal yang dimuliakan, sebuah hal yang disukai. Nah, ini kalau Rasulullah SAW mengatakan akan datang sebuah zaman, artinya ya, atau Abu Hurairah mengatakan akan datang sebuah zaman, berarti pasti akan datang di mana orang lebih menyukai kambing, disukai kambing tersebut daripada istana Marwan. Ya, istana Marwan maksudnya ini menunjukkan bahwasanya daripada harta atau rumah bangunan yang lebih megah dari kambing. Itu akan datang. Kita nggak tahu datangnya kapan, tapi akan datang sebuah zaman orang lebih suka terhadap kambing daripada hewan-hewan yang lainnya atau daripada bangunan-bangunan megah yang lainnya. Ya, baik, alhamdulillah teman-teman. Dari hadis itu kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya hendaklah seorang yang memiliki hewan di rumahnya masing-masing, hewan peliharaan, hendaklah memberikan hak hewan-hewan tersebut. Ya, mau punya kucing, mau punya macam-macam ya, dikasih makan, dibersihkan kandangnya, kalau sakit diobati, itu semuanya termasuk dari berbuat baik kepada hewan dan Allah ganjar dengan pahala. Ya, Masya Allah. Semoga kita semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.